Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Injong Manik Natakusuma dari kelas TI 4307. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi virus corona terhadap bursa efek Indonesia. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, pandemi virus corona ini diumumkan oleh WHO pada tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Cina, dan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peningkatan kasus COVID ini menyebabkan ekonomi Indonesia mulai terguncang dan menyebabkan banyak kerugian di berbagai sektor. Nah, pada sektor investasi, khususnya bursa saham Indonesia mengalami penurunan yang cukup dalam, dari yang level tertingginya 6.325 poin pada tanggal 14 Januari 2020, turun hingga mencapai 3.937 poin pada tanggal 24 Maret 2020, dan turun sekitar 37,49%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah wabah virus corona, perang harga minyak, dan penurunan harga suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Yang hal ini menyebabkan kurs rupiah yang ikut melemah hingga mencapai level 15 ribuan. Nah, tercatat pada tanggal 17 Maret 2020, rupiah tertekan hingga mencapai 15.057 poin per dolar Amerika Serikat. Iklim investasi yang buruk ini menyebabkan banyak investor lokal maupun asing mulai menjual saham mereka, sehingga bursa saham kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Ditambah lagi, PDB Indonesia yang pada tahun 2020 yang terus mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada tabel ini. Pada kuartal 1, tercatat pertumbuhan 2,97%, pada kuartal 2 tercatat minus 5,32%, dan pada kuartal 3 minus 3,49%. Nah, kemudian ditambah lagi, pada bulan Maret, masyarakat kita yang mulai panik dengan adanya wabah virus corona ini, sehingga harga-harga barang tidak bisa dikendalikan, dan cenderung terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya di kabinet untuk mencari solusi terkait dengan inflasi dan menangani merosotnya IHSG. Kemudian disepakatilah 3 langkah strategis pengendalian inflasi dan merosotnya IHSG. Yang pertama adalah dengan menjaga inflasi dengan kisaran 4 sampai minus 1%, dengan memfokuskan untuk menurunkan harga barang di setiap wilayah dan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Kemudian langkah kedua, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkuat koordinasi pemerintahan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Nah, akan tetapi dengan berjalannya waktu, perekonomian Indonesia kembali membaik dan memberikan iklim yang sejuk untuk berinvestasi. Karena dapat dilihat, PDB Indonesia dari Q2 kuartal 2 ke kuartal 3 mengalami peningkatan yang menyebabkan investor semakin percaya terhadap Indonesia. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan sehingga investor asing maupun lokal sudah mulai percaya terhadap bursa efek Indonesia, dan bursa efek Indonesia mulai mengalami peningkatan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, nah dengan strategi tersebut diharapkan inflasi bisa dapat dikendalikan dan bursa saham Indonesia bisa kembali meningkat dan mulai membaik. Nah, indeks harga saham gabungan IHSG yang terus merosot sejak awal tahun menyebabkan inflasi pada nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah akibat dari dampak pandemi wabah COVID-19 ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih semua yang telah menonton. Dadah!